Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Damkar Indonesia, Damkar, Damkar, Damkar Jaya. Izinkan saya memperkenal diri terlebih dahulu. Nama Heru Saputro, asal instansi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Selatan. Jabatan saat ini sebagai Dandu Jabatan Fungsional Terampil, Sektor 6, Kecamatan Cilandak. Mulai bertugas dari tahun 2004 hingga saat ini. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mendemonstrasikan video portofolio dinamis sebagai salah satu syarat uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional terampil ke mahir. Adapun materi video antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian Jaya 65. Dan yang kedua, prosedur pemindahan atau evakuasi korban dengan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Dan yang ketiga, pembuatan simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3 beserta fungsinya. Selebihnya simak video berikut ini. Pada video pertama, saya akan mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian kebakaran. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, halo, selamat siang. Ya, betul. Dengan pemadam kebakaran Cilandak, ada yang bisa saya bantu? Dengan nama pelapor siapa ini, Pak? Bapak Andi ya, Bapak Andi. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak? 0896 28 2875 6611. Oke. Dengan alamat di mana, Pak? Jalan Cente nomor 9, RT 1 RW 2, Cipete Selatan. Oke. Kita kenal di mana, Pak? Samping material. Oh iya, samping material. Objek terbakar apa, Pak? Rumah. Dengan status gimana, Pak? Sudah mau besar? Oh, besar. Iya. Baik. Baik, Bapak. Saya akan validasi pelapor terlebih dahulu ya, Pak. Sudah, apakah data sudah sesuai, Bapak? Halo. Oh iya. Nama pelapor Bapak Andi. Dengan nomor telepon 0896 2875 6611. Dengan beralamatkan Jalan Sente nomor 9, RW RT 1 RW 2, Cipete Selatan. Objek terbakar rumah. Titik kenalnya dekat dengan material. Dengan status merah. Baik, Bapak, saya akan validasi ya, Pak. Terlebih dahulu. Baik, nanti Bapak akan kami luncurkan ya, Pak. Saya lapor kantor dulu, Pak. Iya. Pak 1 416 11.
telah terjadi Jaya 65 Pak, di Jalan Sente nomor 9 RT 1 RW 2 Cipta Selatan Pak, yang terbakar rumah dengan status besar Pak. Delapan 86 unit meluncur. Demikian video prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian kebakaran. Terima kasih. Baik, pada video tutorial yang kedua, saya akan mendemonstrasikan teknik evakuasi pemindahan korban. Yang pertama, untuk teknik satu orang penolong, saya akan menggunakan teknik single woman thrust atau teknik dipapah dengan satu orang penolong. Teknik ini digunakan dengan kondisi korban: 1. Sadar atau tidak sadar. 2. Tidak ada cedera pada bagian ekstremitas ataupun hanya cedera ringan. Yang ketiga, tidak ada cedera tulang servikal pada leher atau tulang belakang. Posisi yang pertama, memakai APD terlebih dahulu. Pada korban amankan bagian kepala, posisi kaki kita seperti ini. Selanjutnya, kita angkat terlebih dahulu. Angkat bahu. Langkah kedua, posisi korban, tangan letakkan di perut atau di dada. Langkah selanjutnya, tangan dimasukkan ini. Sudah. Lalu korban kita angkat. 1, 2, 3. Setelah ini, kaki sebelah korban sebelah kanan yang terluka diangkat sebelah kaki kiri. Lalu pundak seperti ini. Sudah. Lalu melangkah. Baik. Yang kedua, kita akan melakukan pemindahan korban atau evakuasi korban dengan 2 orang penolong dengan teknik extremity lift. Teknik ini digunakan pada kondisi korban sadar atau tidak sadar, tidak ada cedera ringan atau tidak ada cedera pada bagian leher dan tulang belakang. Contohnya seperti ini. Pertama, pakai APD atau saluran. Pertama, amankan bagian kepala. Lalu sadarkan ke paha penolong seperti ini. Langkah selanjutnya, letakkan tangan korban di atas perut korban. Langkah selanjutnya, sandarkan korban ke bahu penolong seperti ini. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya, penolong kedua berada di bagian depan kaki korban. Lalu ditekuk kaki korban. Sudah. Lalu penolong yang kedua berada di sebelah kanan korban. Lalu persiapan untuk korban untuk diangkat setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Selanjutnya korban diamankan ke tempat yang lebih aman. Demikian teknik extremity life. Sekian, terima kasih. Baik, pada video yang ketiga saya akan mendemonstrasikan pemindahan korban atau evakuasi dengan menggunakan peralatan yaitu tandu LSB. Teknik ini digunakan apabila korban ada indikasi kondisi trauma atau kecelakaan, ada indikasi patah tulang leher ataupun patah tulang belakang. Baik, di sini ada 4 penolong. Penolong pertama pastinya ada di kepala korban. Lakukan fiksasi di kepala korban. Penolong yang kedua dan ketiga melakukan pemegangan pada bagian ekstremitas korban, pada bagian kaki dan tangan korban. Kemudian penolong yang keempat berperan memegang tandu LSB. Tentunya sebelum melakukan pertolongan kita harus memakai APD terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu penolong pertama melakukan fiksasi pada kepala korban. Contoh seperti ini. Penolong kedua dan ketiga memegang kaki pada bagian tangan dan kaki korban secara bersilangan. Setelah penolong pertama dan kedua memegang kaki dan tangan korban, lalu dengan ababa dari penolong pertama korban dimiringkan ke arah penolong 2 dan ketiga sesuai ababa. 1, 2, 3. Kemudian setelah posisi seperti ini, penolong keempat meletakkan tandu LSB, memilihkannya sesuai badan korban. Kemudian setelah posisi ini kita baringkan lagi sesuai aba-aba. 1, 2, 3. Sudah. Jika posisi korban tidak simetris, maka disesuaikan dengan cara ditarik ke arah kaki. Sesuai apa-apa. 1, 2, 3. Sudah. Jika posisi korban tidak simetris, maka disesuaikan dengan cara ditarik ke arah kaki. Sesuai apa-apa ya. 1, 2, 3. Sudah. Ke arah kepala. 1, 2, 3. Sip. Jika sudah simetris, kemudian penolong keempat memasang head stabilizer ke kepala korban. Sudah, lanjut. Penolong kedua dan ketiga memasang strap pada kaki dan badan. Setelah sudah terpasang dalam baik, dalam stabilizer terpasang dengan baik, penolong 1, 2, 3, dan 4 melakukan teknik pengangkatan korban dengan kaki dalam ditekuk.
dan memegang erat sebelah pada tandu. Aba-aba, 1, 2, 3. Sudah. Pada saat melangkah, kaki dalam terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan pada saat penurunan korban, kaki dalam ditekuk terlebih dahulu. 1, 2, 3. Demikian teknik pemindahan korban dengan tandu LSB. Sekian, terima kasih. Baik, pada materi yang ketiga, saya ingin mendemonstrasikan tentang tali menali. Kita harus tahu namanya, tahu cara membuatnya, dan tahu fungsinya. Pada kali ini, saya ingin membuat gelung 1, gelung 2, dan gelung 3. Pertama-tama saya ingin membuat simpul gelung 1. Ini dinamakan running end. Kita bikin loop terlebih dahulu. Simpul gelung 1 atau single loop bowline. Pertama-tama running end kita pegang, kita masukkan dari loop paling bawah, kita putar ke sini ke standing end, lalu kita masukkan kembali, lalu kita tarik seperti ini. Jadi simpul gelung 1 atau single loop bowline yang berfungsi untuk menaikkan benda atau mengaitkan cincin kait. Baik, untuk selanjutnya kita membuat simpul gelung 2 atau double loop bowline. Pertama-tama seperti ini. Kita putar. Kita masukkan setengah. Kita ambil seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Ini yang dinamakan simpul gelung 2 atau double loop bowline. Untuk fungsinya, untuk mengangkat beban yang lebih berat dan bisa menstabilkan atau menyeimbangkan beban. Dan untuk selanjutnya, saya ingin membuat simpul gelung 3. Pertama, kita bikin loop, kita masukkan seperti ini, tarik seperti ini. Triple loop bowline atau simpul gelung 3. Fungsinya seperti simpul gelung 2 untuk mengangkat beban yang lebih berat dan bisa menstabilkan beban. Demikianlah video demonstrasi materi portofolio dinamis saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemadam semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Heru Saputro undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damkar Indonesia. Damkar, Damkar, Damkar Jaya.